Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmaryadi. Dan kali ini di studio kita kedatangan sebuah handphone baru dari Vivo. Ini adalah Vivo V series, yaitu Vivo V30. Dan berikut ini adalah 5 hal penting yang wajib kalian ketahui dari Vivo V30 ini. V30 ini masih punya desain yang mirip-mirip dengan generasi sebelumnya. Handphone ini juga mengusung desain curve pada bagian depan dan bagian belakangnya, dan handphone ini udah lumayan tipis, hanya 7,45 mm aja. Jadi dengan desain yang curve ini bisa membuat handphone ini terasa lebih tipis lagi, jadi rasanya enak banget buat digenggam dan terasa elegan banget. Untuk bagian belakangnya ini terbuat dari kaca dengan finishing matte atau yang Vivo sebut dengan nama Floret Anti-Glare Glass. Bagian kiri bawahnya ada logo Vivo, dan bagian kiri atasnya ini unik banget. Desain ini beda banget dari handphone lainnya. Kayak ada 2 klaster kamera. Yang atas ada 2 kamera, sedangkan yang bagian bawahnya ini adalah klaster yang dikhususkan untuk lampu flash dan all new Aura LED portraitnya. Kemudian pada bagian atas ada tulisan Professional Portrait, dan di sampingnya ada lubang mikrofon. Kemudian bagian kirinya polos, nggak ada apa-apa. Bagian kanan ada tombol volume dan tombol power. Terus di bagian bawahnya ada speaker, terus ada Type-C port, ada lubang mikrofon, dan ada SIM slot yang support dual nano SIM. Pada bagian depan layarnya sudah menggunakan 1,5K AMOLED display dengan ukuran 6,78 inci dengan resolusi 2800 x 1260. Sudah 100% DCI P3, refresh rate-nya 120 Hz, sudah sertifikasi SGS Eye Protection, dan tingkat kecerahan layarnya maksimum hingga 2800 nits. Sudah dilengkapi dengan screen touch ID juga, dan secara keseluruhan panel display dari handphone ini udah oke banget pastinya. Jadi HP ini punya 2 kamera 50 megapiksel, tapi sebenarnya nggak cuma 2 sih ya, karena ada 3 kamera 50 megapiksel di handphone ini. Yang pertama ada pada kamera selfie bagian depannya, yaitu 50 megapiksel AF Group Photo, dengan 92 derajat field of view, jadi nggak perlu khawatir buat selfie rame-rame. Tinggal kita pilih mode yang 0,8 kali zoom, dijamin semua bisa masuk foto. Terus dia juga udah punya autofocus, dan ini jarang banget kan kamera depan handphone punya autofocus. Nah, handphone ini udah punya. Terus ada mode portrait juga, dan ada mode malam juga. Yang saya suka dari mode portrait pada kamera depannya ini, blur backgroundnya itu rapi banget. Jadi udah bener-bener kelihatan kayak pakai kamera beneran atau kamera mirrorless. Terus untuk mode malamnya ini hasilnya bagus banget. Ini kita bandingin hasil fotonya dengan kamera depan dari handphone yang harganya 20 juta lebih. Dan tetap dong foto malam hari atau low light-nya lebih bagus foto dari Vivo V30. Detailnya lebih dapat gitu. Kemudian pada bagian belakangnya ada 2 kamera 50 megapiksel, yang atas 50 megapiksel AF Super Wide Angle kamera dengan 119 derajat field of view, AI Group Portrait, dan autofocus. Dan yang bagian bawah 50 megapiksel VCS True Color Main Camera sebagai kamera utamanya, yang dilengkapi sensor 1/1,55 untuk sensitivitas cahaya yang lebih baik, dan pastinya juga udah ada Optical Image Stabilization atau OIS, ditambah dengan fitur mode malamnya bikin hasil foto malam harinya jadi lebih jelas, tajam, dan pastinya lebih minim noise-nya. Terus ada mode portraitnya juga, dan kamera belakangnya ini bisa merekam 4K hingga 30 fps. Oke, ini hasil video dari kamera belakangnya. Kamera utamanya direkam dengan resolusi 4K 30 fps ya. Ini saya sambil jalan. Kira-kira begini stabilisasinya. Dan kita pengen coba autofocusnya. Main cepet ya. Oke. Sip. Nggak ada semut, bisa dapet, mantap, keren banget. Nah, ini direkam dari kamera depannya dengan resolusi 4K 30 fps, dan karena dia udah ada autofokusnya, nih saya coba autofokusnya, tuh, mantap ya. Kamera depannya udah ada autofokus, jadi ini udah mantap banget kamera depannya.
Kalian bisa lihat pada bagian bawah kamera belakangnya ini cluster yang berbeda yang benar-benar dikhususkan buat lampu flash dan all new Aura Light Portrait-nya. Artinya Vivo benar-benar serius pengen ngembangin fitur ini. Kita bisa atur warna dari Aura Light Portrait-nya sesuai dengan kondisi cahaya di tempat kita mengambil foto. Jadi kita bisa atur cahayanya untuk lebih dingin atau yang lebih hangat, baik secara otomatis maupun secara manual sesuai dengan kebutuhan kita. Di V30 ini ada fitur baru yang gak kalah keren dari all new Aura Light Portrait-nya. Ini adalah kehadiran fitur Distance Sensitive Lighting, yang mana intensitas cahaya Aura Light-nya bisa secara otomatis berubah sesuai dengan jarak objek atau subjek yang ingin kita foto. Ini hasil potret malam hari dengan Aura Light Portrait yang disetting dengan warna paling putih. Dan ini yang warna kuning atau yang warna suhunya paling hangat. Dan ini yang disetting di otomatis, jadi kalian bisa ngeliat sendiri perbedaan suhu warnanya. Untuk kamera depannya juga sama, dia juga punya Aura Light Portrait yang memanfaatkan cahaya dari layar handphonenya, dan kita juga bisa setting cahayanya secara manual ataupun secara otomatis. Nah, ini kita bandingin hasil foto dari Vivo V30 ini dengan handphone Android yang harganya 20 juta lebih. Di sini kelihatan Vivo hasilnya lebih tajam dan warnanya juga lebih natural. Jadi fitur ini benar-benar memanjakan kalian yang suka ambil foto portrait di malam hari, jadi ngebantu banget bikin kita lebih gampang buat dapetin hasil foto portrait yang lebih bagus. Oke, jadi ini hasil video malam hari dari Vivo V30 dengan resolusi 4K 30 fps ya. Kita lihat mobil. Oke, kita coba autofokusnya. Masih lumayan cepat autofokusnya. Jadi masih mumpuni kalau dipakai buat ngerekam video di malam hari. Tuh, kita coba jalan juga. Nanti kita lihat gimana stabilisasinya ya. Oke. HP ini ditenagai prosesor Snapdragon 7 Gen 3 dengan fabrikasi 4 nanometer. Kecepatan CPU-nya meningkat 15%, kecepatan GPU-nya naik 50%, dan konsumsi dayanya turun 9% dari generasi prosesor sebelumnya. Jadi prosesor ini lebih kencang tapi dia juga lebih hemat daya. Terus dipadukan dengan 8GB plus 8GB extended RAM, dan ada opsi lainnya juga yaitu 12 plus 12GB extended RAM. Untuk pemakaian sehari-hari ini udah lebih dari cukup. Buat multitasking enak banget dan cepet banget buat pindah antar aplikasi. Memori internal juga gede, up to 512GB. Dan ada juga opsi yang 256GB. Ini udah sangat-sangat lebih dari cukup untuk penyimpanan internalnya. HP ini dibekali baterai 5000 mAh, yang mana jika dipadukan dengan prosesor yang hemat daya tadi, pastinya bikin baterai HP ini hemat banget. Bisa aktivitas gaming hingga 8 jam, atau streaming video YouTube hingga 16 jam. Tapi kalau kalian masih merasa kurang dengan baterai yang sehemat itu, kalian masih bisa pakai fitur 80W flash charge-nya, yang bisa ngecharge dari 0 sampai 100% hanya dalam 43 menit aja. Ayo, kurang apa lagi nih coba buat sektor baterainya? Oh iya, V30 ini juga punya fitur 24 Dimension Security Protection yang membuat pengecasan tidak hanya cepat, tetapi juga lebih aman. Oke, jadi itu tadi adalah 5 hal yang perlu kalian ketahui dari Vivo V30 ini. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat dan membantu kalian untuk menentukan kira-kira V30 series mana nih yang pengen kalian pilih. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video hari ini, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.